Oke, jadi akhirnya kita sudah menemukan tempat alternatif ya, Ya. yang menggantikan kuliner pagi malam. Pagi malam. Nah, jadi kita sekarang ada di tempat namanya Creative Box. Dia masih di kawasan Bintaro ya, lebih tepatnya ini di belakangnya Mall Bintaro Plaza, Mall Legend gitu kan. Cuman sebagai orang Bintaro kita belum pernah kesini justru ya. Pernah. Jadi kita sudah di apa namanya tadi? Bansan ya. Bansan ya. Sebenarnya tempatnya lumayan juga nih sih. Walaupun terlihat kecil tapi proper lah gitu ya buat makan. Iya. Cuman gimana nih menurut lo overall? Ini kan kita menemukan secara nggak sengaja ya si Creative Box ini. Apa? Maksudnya kayak sebagai orang Bintaro yang udah ya kita kan udah sering nih nongkrong di tempat-tempat di berbagai macam tempat gitu di kawasan Bintaro gitu kan kayak ngopi dan lain-lain, dan gue ngerasa Bintaro itu sekarang penuh dengan tempat-tempat untuk kayak nongkrong, kafe gitu. Mereka tuh terutama lebih kayak apa ya? Kayak lebih ngejar pasar-pasar ya yang nggak anak muda doang sih ya, tapi kebanyakan apa anak muda apa sasaran targetnya. Soalnya kan emang yang demen nongkrong ya emang ya orang-orang seusia yang nggak jauh-jauh dari kita gitu. Nah oke, mungkin kalau kita makan, gue pengen nanya ke lu nih Yus. Lu udah berapa lama tinggal di Bintaro? Gue sih dari 2008 ya tinggal di Bintaro. Berarti lu udah 10 tahun ada ya? 10 tahun benar, 10 tahun lebih. Oke. Menurut lu sampai saat ini ya, seberapa berkembang sih Bintaro di mata lu dari lu pertama kali datang sampai detik ini gitu? Jauh sih. Kalau misalnya Anda yang menonton ini emang apa ya, warga Bintaro lama juga atau enggak ya mungkin di tahun-tahun dulu pernah mengunjungi Bintaro, pasti ngeliat banget sih perbedaannya. Kalau gua tuh ke Bintaro itu pertama-tama kali itu masih zamannya ada bundaran jam itu. Yang sekarang udah jadi flyover, ya kan? Sekarang udah jadi flyover, terus sama masih ada apa gedung di seberang dari apa dari bundaran itu, yang sekarang udah dihancurin itu. Ada berhantu itu ya? Itu kalau dibandingin sekarang itu banyak banget perkembangannya. Apa dulu mah Bintaro tuh kayak ya masih kayak rata-rata kayak kompleks perumahan aja nggak sih, Ref? Betul. Ya kan, kalau sekarang tuh udah banyak bisnis distriknya sih. Bahkan di sektor 9-nya pun udah ada mallnya. Dulu kan mall ya cuma di sektor satunya doang, ya itu Ini BP Bintaro Plaza ini mall yang paling legend. kuno. Paling legend. Iya, paling legend gitu loh. Kan lu bilang sekarang perkembangan udah banyak ya. Nah, cuma gue ngerasa begini. Sekarang itu Bintaro itu menjadi lifestyle baru nih buat orang-orang Jakarta gitu. Banyak orang yang bilang juga, bahkan kita sempat menyinggung juga bahwa Bintaro itu kedepannya akan menjadi Jaksel 2 gitu kan. Nah, kira-kira menurut lu apa sih yang menjadikan Bintaro itu bisa seperti sekarang, kayak trennya tuh jadinya orang anak Jakarta tuh pada datang ke sini, terus kayak di mata orang-orang tuh jadi kayak kalau kita nongkrong tuh ke Bintaro aja deh gitu. Terus banyak tempat-tempat kafe-kafe yang buka juga di Bintaro gitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu menurut lu? Kalau menurut gua, Bintaro itu letaknya strategis, Ref. Menurut gua dia tuh di tengah. Karena gimana ya? Masalahnya tuh kalau menurut gua Bintaro tuh dihimpit sama Jakarta Selatan dan BSD gitu. Betul. Jadi istilahnya kalau misalnya lu kayak dari arah Bintaro lu masuk tol, lu mau ke Jaksel tinggal ke kiri, lu mau ke BSD tinggal ke kanan. Nah, jadi mungkin kenapa banyak orang-orang itu sekarang demen nongkrong di Bintaro, mungkin tuh Bintaro tuh jadi tempat penghubung juga, Ref. Apa ya, jadi misalnya ada orang dari Jakarta Selatan atau dari terus pengen ketemu orang yang dari BSD atau mungkin bahkan yang daerah ya rada ke Tangerang sono lah. Nah, Bintaro nih bisa jadi jalan tengah, Ref. Apa buat ya mereka tuh bertemu gitu, Ref. Jadi menurut gua banyak juga yang melihat peluang itu gitu, dari mulai bisnis dan lain-lain ya. Jadi makanya kenapa banyak kafe-kafe yang buka nih di sini gitu ya. Cuman menurut lo apa dampaknya dari Bintaro yang semakin ke Jaksel-Jakselan ini gitu? Apa ada nggak sih dampak yang lu rasakan sekarang, atau yang mungkin yang lu kira akan terjadi nih dampaknya semakin orang banyak ke Bintaro, semakin Bintaro banyak diketahui orang, apa menurut lu dampaknya? Dampaknya ya apa, jadi lebih padat dan rame aja sih, Ref.
dulu Bintaro yang menurut gua tentram-tentram aja, sekarang ya mungkin karena udah banyak bisnis distrik jadi banyak mobil yang berparkiran gitu loh, Ref. Untuk di tempat bisnis distrik yang kawasan parkirnya tuh kurang memadai gitu, Ref. Itu jadi kayak ya agak menghambat traffic aja sih kalau menurut gue. Oke. Kalau dari sisi perumahan mungkin itu apakah lu melihat ada peluang rumah-rumah di sini akan semakin mahal ke depan? Jelas, Ref. Apa bukan peluang lagi, Ref, tapi itu emang udah terjadi, Ref. Yang gua rasakan itu ya pertama kali gua pindah di 2008 itu gua beli rumah itu nggak segila sekarang, Ref, harganya. Kenaikannya itu bener-bener kerasa banget sih dari 2008 sampai ke 2023 ini. Iya, bener-bener properti di sini naiknya naik banget sih. Jadi memang untuk orang-orang kedepannya mau tinggal di Bintaro tuh kayak bakal lebih dipersulit gak sih? Maksudnya jadinya lebih mahal gitu kan propertinya? Iya. Kalau emang kalian apa ya, emang rumah impiannya di Bintaro gitu dan kalian emang udah mulai cari rumah dan secara segi ekonomi ya kalian udah bisa mulai mempersiapkan gitu ya. Ya kalian mending KPR rumah dari sekarang karena yang namanya properti itu makin naik. Iya. Ya setuju sih gue. Cuman gue merasa gue bersyukur sih tinggal di Bintaro gitu ya. Karena semakin kesini walaupun memang semakin padat orang semakin kayak jadinya larinya kesini. Cuman jadi semuanya ada gitu sekarang di sini. Iya. Nih mungkin contohnya kayak kita dulu kita udah dari dulu nongkrongnya ya. Kita dulu nongkrong tuh jarang banget gak sih di Bintaro? Kita seringnya lebih keluar Bintaro gitu loh, ke BSD dan lain-lain. Ke mall lah atau apa ya, ke tempat-tempat wisata. Terus juga kalau misalnya ya nongkrong gitu ya paling kita kayak ke rumah satu sama lain gak sih, Ref? Karena dulu belum ada tempat. Cafe itu kayaknya baru mulai muncul itu 2000 berapa ya, Ref? 17 ke atas lah ya. Iya ya. Pokoknya nggak jauh mendekati 2020-an sih. Iya, pokoknya yang gue inget tuh ada satu kafe lah di Bintaro sektor 9. Dia letaknya itu di seberang masjid ya, gue nggak usah sebut merek lah ya. Itu mulai dari situ apa baru tuh mulai itu menjamur kafe di mana-mana gitu. Apa sih sebut aja apa namanya? Apa namanya? Inisialnya S kopi. Apa letaknya? Saudagar. Iya itu. Iya. Tapi benar. Iya, nggak apa-apa sebut aja. Saudagar kopi kan. Iya. Nah, betul sih. Iya. Jadi karena itu ya awalnya ya. Iya. Jadi iya sebenarnya juga sih. Jadi emang dari awal dia itu bagus sih, Ref, maksudnya pelanggan banyak gitu yang datang ke situ, bahkan sampai sekarang dia masih bertahan dan nggak sepi gitu. Nama aja yang ganti ya? Oh iya. Kayak kalau nggak salah sih, gue lupa juga. Iya, sampai sekarang yang gue salutnya dia masih rame. Iya benar, dari situ menurut gue. Iya benar sih, benar. Jadi semakin merambat gitu kan. Jadi sekarang gue ngeliat ya, apapun yang mau dibuka tuh rata-rata adalah kafe gitu ya. Di Bintaro sektor 9 sih terutama. Iya nggak sih? Jadi kalau gue bilang itu kafe di Bintaro itu terutama sektor 9 itu kayak hampir nyaingin Indomaret, Alfamart. Lu nggak ada 200 meter lu udah nemu kafe lagi, bayangin. Udah di mana-mana ya, udah merambat banget anjir. Bener sih, bener. Ya cuman itu sih maksud gue bersyukurnya karena sekarang tuh semuanya ada di sini. Jadi apalagi sekarang kita udah tahu lah masalah di kota kita ini apa gitu, kota kita tercinta ini apa gitu, itu polusi gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya nggak ada keperluan yang terlalu mendadak atau mendesak, kayak jadinya ya udah di Bintaro aja cukup gitu buat kita yang tinggal di Bintaro gitu. Semuanya udah ada. Kayak tadi kita lari pagi pun juga udah enak banget ya tempat-tempatnya. Menurut gue Bintaro itu masih lebih asri sih, Ref, daerahnya daripada Jakarta Selatan. Menurut gue pohonnya itu kayak masih lebih banyak gitu, Ref. Kayak tadi di tempat kita lari itu kan banyak pohonnya. Komplek gue Puri Bintaro itu pohonnya banyak. Jadi gue lebih seneng aja gitu, Ref. Ya udaranya mungkin masih lebih bersih lah daripada Jakarta ya. Iya, Jakarta kan mayoritas gedung ya. Kalau sini kayak masih ya 60-40 mungkin, Ref. Iya. Gitu. Tapi kalau sama BSD sana masih kalah ya. BSD. Yang Rindang juga Alam Sutra ya? Alam Sutra ya? Itu cukup bagus juga sih, Ref. Pohonnya masih lumayan dipikirin juga sih. Bintaro tuh kayak masih kalah ya sama itu ya? Asrinya. Mirip sih, Ref. Di beberapa tempat mirip. Gitu.
Intinya Tangerang Selatan masih the best lah ya. Apa? Intinya Tangerang Selatan masih the best. Ya, oke. Jadi mantap sih ya. Istilahnya kenapa gue pengen bikin topik ini sekalian di video ini karena ya tadi sih awalnya pengennya kuliah pagi sore ya, cuman karena jadinya kita muter-muter keliling Bintaro, gue dan sempet jalan pagi juga tadi ya di kawasan Discovery. Gue sebenarnya juga sudah memikirkan dari lama gitu. Gue berpikir bahwa semakin kesini Bintaro tuh semakin berkembang. Yang tadi lu bilang bisnis distrik, sekarang udah menjadi bisnis distrik. Orang-orang selatan, orang-orang dari manapun sekarang juga udah pada mulai merambat ke sini. Artis-artis juga banyak yang tinggal di Bintaro rumahnya. Semuanya jadi serba Bintaro sekarang. Gue merasa ke depannya peluang di Bintaro ini akan semakin banyak. Lapangan pekerjaan, bisnis-bisnis, properti juga. Cuman yang bisa menjadi tumbal, istilahnya dalam bentuk kutip menjadi tumbal itu, ya mungkin tadi lu bilang keasliannya gitu. Gue itu yang sebenarnya gue rada takutin sih. Itu mungkin bisa menjadi tumbal gitu loh, dengan semakin orang pada bermigrasi ke Bintaro ya ke depannya. Harapan gua sih ya kan Bintaro ini yang mengelola pihak Jaya gitu ya. Dia tuh memikirkan keseimbangan gitu loh. Jadi ya oke lah lu mau buat perumahan atau bisnis distrik apa, tapi di tempat itu tuh kalau bisa ya dilakukan penanaman pohon gitu biar kedepannya itu ya bisa jadi asri gitu loh. Jadi nggak cuma pembangunan doang. Kalau pembangunan doang ya pohonnya kemana lama-lama. Terus ngomel-ngomel lagi soal polusi gitu. Iya, ya nggak Bintaro doang sih, dimanapun kan ya dimanapun, terutama kan sekarang ini kita dengar katanya Kalimantan mau jadi ibu kota ya. Nah kan kita kenal Kalimantan tuh pohonnya banyak kan. Nah sedangkan tuh mau dijadikan ibu kota, nah itu kalau bisa dipikirin sih gimana supaya tata kotanya tuh nggak kayak Jakarta. Udah terlalu padat ya, terlalu padat oleh penduduk lain. Ya oke. Kurang lebih sih seperti itu ya. Obrolan kita. Gue pengen nanya aja soal itu ke lu gitu, kayak soalnya menarik aja sih. Dari tempat yang kita kunjungi ini, gue mendapatkan sebuah ide gitu, bahwa maksudnya mendapatkan sebuah perspektif lah. Kayak sekarang tuh apapun bisa ada peluang di Bintaro gitu. Tempat seperti ini dulu mana ada sih di sini, Creative Box begini. Gue bahkan baru tahu loh. Gue baru sadar bahwa di belakang BP tuh ada tempat seperti ini gitu. Gue juga tadi lewat doang. Iya kan? Yang zaman dulu gue inget banget, gue ke Bintaro Plaza tuh masih kosong, cuman bener-bener mallnya doang isinya. Bener mall tradisional banget, kayak mall-mall lama gitu. Siapa yang nyangka sekarang bisa menjadi seperti ini gitu kan? Dan kejutan-kejutan itu menurut gue masih akan datang di masa yang akan datang sih. Gitu. Pasti bahkan tinggal satu sih yang kurang dan selalu kita omongin, waterboom. Impian kita adalah di Bintaro ini bikin waterboom. Kalau mau berenang nggak usah jauh-jauh gitu ya. Sekarang di Peak udah tutup anjir. Ya, waterboom cuma di Bali sama Cikarang, kalau itu pun masih buka. Kita nggak tahu. Padahal ada tuh lahan di sana tuh di Jalan Baru. Oh iya. Ada kan lahannya gede banget kan? Bisa. Jadi pengelola waterboom tolong ya dibikin segera. Karena kita udah nggak tahan banget nih. Sabur gitu. Ya udah, oke. Sekarang kita akan lanjut makan. Terima kasih Nis untuk obrolannya terkait Bintaro ini. Jadi yang mau tinggal di Bintaro silakan sekarang bermigrasi, tapi jangan banyak-banyak kalau bisa, biar tetap asli gitu. Mantap sekali.